Halo adik-adik, selamat hari Jumat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik, seperti janji Ibu kemarin, jadi hari ini Ibu akan membahas sedikit mengenai konsep dasar komunikasi keperawatan. Ya, jadi kalian mungkin sudah membaca pengertian dari komunikasi. Untuk lebih jelasnya, Ibu jelaskan jadi apa itu komunikasi, apa aja komponen-komponennya, apa saja yang mempengaruhi komunikasi, dan bagaimana proses komunikasi yang baik ya. Nah, yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Jadi, komunikasi merupakan pertukaran simbol-simbol atau pesan ya. Nah, menurut para ilmu juga, komunikasi merupakan ilmu pengetahuan tentang mengirim informasi ya. Nah, ini komunikasi juga dapat didefinisikan sebagai upaya penyampaian pesan, pendapat, perasaan, atau memberikan berita atau informasi kepada orang lain ya. Ya, kalian juga bisa membaca di bawah. Menurut William Albig, komunikasi itu merupakan proses pengoperan lambang-lambang yang berarti antara individu ya. Ya, baik itu mungkin komunikasi secara umum. Sekarang Ibu menjelaskan mengenai komunikasi di dalam bidang keperawatan ya. Kenapa sih di dalam bidang keperawatan itu komunikasi sangat penting? Ya, jadi di dalam bidang keperawatan, komunikasi itu merupakan proses untuk menciptakan hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien ya. Jadi fungsinya itu untuk mengenal kebutuhan pasien dan menentukan rencana tindakan serta kerjasama dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi komunikasi ini, misal nih, kalian punya pasien. Nah, dengan komunikasi, kalian dapat menentukan tindakan keperawatan yang akan kalian berikan kepada pasiennya ya. Tindakan keperawatan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh pasiennya. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, bila mana kita mengadakan komunikasi, berarti membagikan informasi ya, agar si penerima maupun si pengirim pesan sepaham atas sesuatu pesan tertentu. Jadi satu paham ya adik-adik ya, satu pendapat, itu maksudnya. Jadi ingat, pengirim pesan dan penerima pesan. Jadi misalnya ini kita sebagai perawat itu merupakan pengirim pesan dan pasien kita sebagai penerima pesan ya. Baik, kita langsung ke komponen komunikasi. Jadi, komponen komunikasi apa saja sih? Jadi, komunikasi itu didefinisikan sebagai usaha penyampaian pesan ya antar manusia. Sehingga, untuk terjadinya proses komunikasi terdiri dari yang pertama, pengirim pesan yang tadi Ibu sampaikan. Jadi, pengirim pesan dinamakan sebagai komunikator ya. Sedangkan penerima pesan disebut komunikan. Ya, seperti perawat yang menyampaikan informasi kepada pasiennya disebut komunikator. Dan si pasien yang menerima pesannya disebut komunikan ya. Nah, jadi komponen komunikasi itu ada pesan. Ada encoding, decoding yang sebentar akan kita bahas tentunya, umpan balik, media atau saluran komunikasi atau channel, konteks, gangguan atau noise, dan efek ya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Ya, jadi komunikator merupakan pengirim pesan ya. Jadi dapat dilihat jumlahnya juga komunikator ini ya, dapat terdiri dari satu orang atau banyak orang. Dalam artian bisa lebih dari satu orang ya adik-adik ya. Jadi ingat, komunikator adalah pengirim pesan ya. Kalau Ibu tanya komunikator itu apa? Pengirim pesan. Oke. Lanjut, komunikan. Jadi komunikan itu merupakan penerima pesan ya. Peran antara komunikator dan komunikan bersifat dinamis, saling bergantian ya. Misalkan seperti Ibu sama kalian yang ngajar di kelas misalnya ya. Jadi Ibu itu merupakan komunikator, memberikan kalian informasi, dan kalian itu sebagai komunikan. Yang dimaksud di sini dinamis dan saling bergantian itu, kalian bisa bertanya dengan Ibu apabila kalian tidak mengerti apa yang Ibu maksud, dan sebaliknya Ibu bisa bertanya kepada kalian. Seperti itu ya.
Baik, selanjutnya ada pesan. Jadi pesan ini bersifat abstrak ya. Pesan dapat bersifat konkret, maka dapat berupa suara, mimik, gerak-gerik, bahasa lisan dan bahasa tulisan ya. Nah, komunikasi yang dimaksud dengan pesan ini merupakan kalau oral itu melalui suara ya. Jadi komunikasi yang dijalin secara lisan. Kalau written, komunikasi yang dijalin secara tulisan ya. Misal kalian chatan ya. Itu namanya komunikasi atau pesan written ya, berupa tulisan. Nah, pesan itu bersifat nonverbal ya. Ada juga, sebentar kita bahas mengenai verbal nonverbal. Sekarang kita bahas dulu komponen-komponen komunikasi ya. Oke, selanjutnya encoding. Jadi apa sih yang dimaksud dengan encoding? Jadi encoding merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengambil dan mengirim pesan ke dalam sebuah bentuk yang dapat dibagi dengan pihak lain. Ya, jadi informasi yang akan disampaikan harus dapat di-encode atau dipersiapkan dengan baik. Jadi kita sebelum menyampaikan pesan harus di-encode dulu ya, harus dipersiapkan agar bahasanya mudah dipahami. Baik, selanjutnya decoding. Jadi decoding itu merupakan proses decoding ini akan terjadi jika penerima pesan atau komunikan menerima pesan yang telah disampaikan. Jadi jika komunikator menemui orang yang mengalami kesulitan dalam keterampilan komunikasi, perlu dilakukan pengiriman pesan dengan cara yang berbeda. Ya, misalkan nih, kalau misalkan ada orang yang lansia misalnya ya, pasiennya lansia. Jadi cara penyampaian pesannya tentu berbeda ya, karena lansia itu sulit dalam mendengar, mungkin ya kesulitan dalam mendengar, jadi cara penyampaian pesannya tentu berbeda dengan orang yang masih remaja gitu ya. Oke, next ada umpan balik atau feedback. Jadi dalam melakukan sesuatu komunikasi, umpan balik bertujuan untuk membantu kesuksesan komunikasi yang dilakukan. Jadi apa sih fungsinya dari umpan balik atau feedback? Ya sangat berperan ya tentunya ya adik-adik ya, karena tujuan dari komunikasi itu berhasil atau enggak kita lihat dari umpan baliknya. Misal enggak ada umpan balik atau respon dari komunikannya, itu kita tahu enggak sih komunikan itu paham sama kita atau enggak, ngerti sama maksud yang kita sampaikan, ngerti atau enggak sama informasi yang kita berikan. Jadi kalau misalkan nih mereka nanya kan kita kasih mereka informasi kan, terus mereka bertanya, misal nih ibu sama kalian, ibu kalau komunikasi itu apa sih tujuannya ya? Jadi ada feedback ya, jadi ada kalian nanya, berarti kalian itu mengerti, kalian itu mau memahami apa informasi yang ibu berikan, itu namanya feedback. Kalau misalkan kalian diem terus nggak ada feedback, itu bukan berarti kalian itu paham atau nggak tahu ya kalian paham atau enggak. Jadi itu merupakan komunikasi yang belum sukses ya kalau nggak ada feedback ya, nggak ada respon. Kalau misalkan ibu bertanya sama kalian nih, apa sih arti dari feedback? Misal gitu, apa sih tujuan dari diadakannya pesan dalam komunikasi? Kalau kalian nggak menjawab, berarti nggak ada feedback kayak gitu ya adik-adik ya. Oke, next. Jadi media atau saluran komunikasi. Jadi komponen komunikasi ada juga yang disebut dengan media atau saluran komunikasi atau channel ya. Jadi misalkan melalui media elektronik, radio, televisi, internet, ya adik-adik ya. Seperti kita sekarang belajar melalui media internet atau YouTube. Oke, next. Ibu akan bahas mengenai konteks. Jadi konteks dapat berupa lingkungan atau hubungan antara komunikator dan komunikan. Jadi komunikasi yang dilakukan dengan teman bisa jadi tidak sama dengan komunikasi yang dilakukan dengan guru. Jadi maksud konteksnya ini, komunikasi yang kita lakukan dengan teman sejawat, misalkan dengan teman kalian, tentunya berbeda dengan komunikasi yang kalian lakukan dengan guru ya, adik-adik ya. Oke, lanjut. Gangguan atau noise. Dalam komponen komunikasi ada juga yang disebut dengan gangguan atau noise ya. Jadi gangguan dalam proses komunikasi ini dapat berupa gangguan fisik seperti suara,
Misalkan kalau kalian sedang belajar nih. Nah, misalkan kalian sedang belajar, terus dari luar kelas itu ada suara yang bising. Jadi itu termasuk dalam gangguan atau noise ya. Jadi di mana proses pembelajaran kita, komunikasi kita dapat terganggu. Oke, selanjutnya ada efek. Jadi komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila sikap serta tingkah laku penerima pesan sesuai dengan yang diinginkan oleh komunikator. Ya, efek sama feedback hampir sama, tapi efek itu dilakukan ya adik-adik ya. Kalau feedback itu kan respon kita setelah mendapatkan informasi gitu, apakah ada feedback atau enggak, apakah ada respon atau enggak. Nah, kalau efek dari kita memberikan informasi itu apa? Misal nih, ibu sedang melakukan penyuluhan mengenai PHBS, pola hidup bersih dan sehat ya, tentang cuci tangan ya, 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Nah, kita lihat nih setelah melakukan penyuluhan apakah masyarakatnya itu mau mengikuti 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Apabila dia mau mengikuti 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar, misalkan sebelum makan cuci tangan, sebelum dan sesudah buang air besar atau buang air kecil cuci tangan, maka efek atau komunikasi yang kita lakukan berhasil. Seperti itu ya. Ya, dapat dilihat di gambar. Nah, jadi ada yang namanya tadi itu pengirim pesan, ada informasi. Jadi pengirim pesan memberikan informasi kepada penerima pesan ya. Jadi penerima itu di sini mendengarkan dan memahami. Begitu juga dengan pengirim pesannya ya. Selanjutnya akan ada feedback atau respon dari pengirim atau penerima ya. Terus seperti itu kayak kita teleponan misalnya ya, jadi ada feedbacknya. Oke, dapat dilihat bagian tahapan komunikasi. Ya, jadi ada komunikator sama saja yang seperti tadi, ada encoding atau gagasan pesan. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan mengenai encoding. Jadi kita harus mempersiapkan pesan yang akan kita sampaikan itu secara maksimal agar mudah dipahami ya adik-adik ya. Selanjutnya itu kita menyampaikan pesan melalui media kepada komunikan. Ya, apakah ada umpan balik atau tidak. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai komponen dari komunikasi. Sekarang kita bahas sedikit mengenai proses komunikasi. Nah, jadi proses komunikasi ada 4, yaitu komunikasi intrapribadi atau intrapersonal. Yang kedua komunikasi interpersonal. Yang ketiga publik. Yang 4 komunikasi efektif. Jadi sangat berbeda ya. Jangan nanti salah kalian itu membedakan intrapersonal dan interpersonal ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Jadi komunikasi intrapribadi, intrapersonal merupakan komunikasi penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi dalam diri komunikator. Jadi kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Misal nih berkomunikasi sama diri kita sendiri ya. Kok aku cantik banget gitu misalnya ya. Jadi itu komunikasi sama diri kita sendiri. Kita entah itu lagi galau, ngomong sama diri sendiri lah intinya kalau intrapribadi ya. Nah, untuk yang kedua komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Jadi komunikasi ini sudah kita sering lakukan ya adik-adik. Jadi komunikasi interpersonal ini merupakan komunikasi antar orang-orang secara tatap muka ya. Misal 2 sejawat, guru dan murid. Misal seperti ibu dan kalian di dalam kelas, itu merupakan interpersonal ya adik-adik ya. Jadi misalnya interaksi intim atau komunikasi yang terjadi antara teman baik, anggota family, dan lain-lain. Seperti percakapan sosial juga sama sahabat ya. Wawancara juga merupakan interpersonal. Interogasi dan pemeriksaan merupakan komunikasi interpersonal juga. Nah, beda halnya dengan komunikasi publik ya. Jadi komunikasi publik merupakan komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah orang. Misal yang tidak dikenali satu persatu ya. Jadi komunikasi publik itu dilakukan, kita bisa nggak kenal sama komunikannya ya adik-adik ya. Nah, contohnya seperti ceramah, maaf ini pidato ya dimaksud ya.
misalkan pidato juga, termasuk komunikasi publik. Oke, selanjutnya ada yang namanya komunikasi efektif. Jadi komunikasi yang dilakukan dengan cara saling bertukar informasi, ide, atau perasaan atau kepercayaan ya. Jadi komunikasi efektif bertujuan untuk memberikan berbagai kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antar pemberi informasi dan penerima informasi. Oke, ini bisa kita lihat rangkuman proses komunikasi. Ya. Jadi, siapa yang memberikan informasi disebut dengan komunikator. Jadi apa yang dikatakan itu disebut dengan pesan atau yang disampaikan. Jadi saluran apa yang digunakan itu merupakan media. Kepada siapa informasi disampaikan itu namanya komunikan. Jadi bagaimana hasilnya atau responnya itu disebut dengan umpan balik. Baik, Ibu akan menjelaskan lagi. Tadi udah ada komponen komunikasi, ada proses komunikasi, ada pengertian komunikasi. Jadi kita jelaskan sedikit mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Ya, perkembangan akan mempengaruhi komunikasi, persepsi, misal beda persepsi atau beda pendapat, itu akan dapat mempengaruhi komunikasi juga. Nilai juga dapat mempengaruhi komunikasi. Latar belakang sosial budaya juga dapat mempengaruhi komunikasi, emosi, pengetahuan, peran, lingkungan, jenis kelamin, dan jarak. Ya, tadi Ibu sudah bilang mau membahas mengenai komunikasi verbal dan non-verbal. Oke, kita akan membahas mengenai komunikasi verbal dan non-verbal ya adik-adik ya. Jadi komunikasi verbal itu apa? Komunikasi verbal, komunikasi non-verbal, dan komunikasi non-lisan. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi komunikasi verbal itu merupakan jenis komunikasi yang paling sering kita gunakan ya adik-adik. Entah itu pelayanan keperawatan di rumah sakit, tentunya menggunakan komunikasi verbal ya. Jadi pertukaran informasi secara verbal atau tatap muka ya. Jadi ingat komunikasi verbal adalah komunikasi secara langsung atau tatap muka ya. Jadi komunikasi verbal ini tentunya lebih akurat ya adik-adik ya, karena kita bicaranya langsung tatap muka. Ya. Jadi keuntungan komunikasi verbal dalam tatap muka yaitu memungkinkan tiap individu untuk berespons secara langsung. Jadi efektif nih komunikasi verbal digunakan. Oke, komunikasi verbal yang efektif harus jelas dan ringkas. Misal nih di dunia keperawatan, misal kalian mau nanya sama pasiennya. Kalian itu mau nanya misalnya gini, katakan pada saya di mana rasa nyeri Anda. Ya, jadi di mana rasa nyeri Anda. Jadi kita langsung berfokus ke nyerinya, ke inti dari apa yang masalah yang akan kita tanyakan, kasus yang akan kita tanyakan. Jangan malah kalian nanya, saya ingin Anda menguraikan kepada saya bagaimana yang Anda rasakan tidak enak. Jadi gimana dong, pasiennya bingung terus jadi nggak gini ya, nggak berfokus sama rasa nyeri yang dirasakan. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke, next. Tadi itu verbal, jadi verbal itu secara langsung dan tatap muka. Tentunya berbeda dengan komunikasi nonverbal, di mana komunikasi nonverbal ini tidak secara langsung ya adik-adik ya. Jadi nonverbal ini merupakan komunikasi yang digunakan atau yang dilangsungkan itu menggunakan isyarat ya. Jadi pemindahan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Jadi cara yang paling meyakinkan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain di komunikasi nonverbal ini tanpa menggunakan kata-kata, jadi menggunakan isyarat ya adik-adik ya. Misal nih kalian lagi sama pasiennya, kalian menggunakan jari, misalkan Bapak, selamat pagi, perkenalkan nama saya Perawat Asri, di sini saya akan memberikan Bapak obat ini bisa diminum. Kalian menggunakan jari 3 kali dalam 1 hari gitu ya. Apalagi pasiennya lansia, kalian biasanya bisa menggunakan komunikasi nonverbal. Oke, selanjutnya
penampilan fisik perawat ya. Jadi penampilan fisik perawat ini sangat mempengaruhi persepsi klien terhadap pelayanan asuhan keperawatan ya adik-adik ya. Maka oleh dari itu kalian sebagai perawat harus tetap bersih, rapi. Dengan begitu kita sebagai perawat akan dipercaya ya oleh masyarakat ataupun pasiennya sendiri. Kalau misal nih kalian penampilannya nggak bersih, malah bajunya kotor, apalagi kalian kan pakai baju putih ya, yang nggak rapi, rambutnya acak-acakan, itu malah bisa bikin pasien kalian tidak percaya dilakukan tindakan asuhan keperawatan oleh kalian. Ya, jadi penampilan kalian merupakan cerminan dari kemampuan perawat ya adik-adik ya. Oke, mungkin itu aja yang Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih kalian sudah antusias mengikuti pelajaran hari ini. Ingat jangan lupa kalian absen di kolom komentar ya. Jadi Ibu nanti akan hitung siapa saja yang hadir dan berapa siswa yang hadir pada mata pelajaran hari ini. Selamat beraktivitas, tetap patuhi protokol kesehatan. Mohon maaf bila Ibu ada salah kata. Terima kasih.